Oke abang-abang pompo yang lagi pada santuy rebahan sambil selonjoran, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Jack the Giant Slayer, yang mana film ini menceritakan seorang pemuda desa yang telah berhasil mengalahkan ratusan para raksasa hanya dengan menggunakan sebuah mahkota ajaib. Tapi sebelum kita mulai filmnya, silahkan subrek dulu channelnya, dan jika kalian suka dengan videonya, silahkan berikan komentar dan like sebanyak-banyaknya. Bagaimana keseruan film? Langsung aja siapin kopi, kecilin TV, aktifkan wifi, dan inilah Jack the Giant Slayer. Bocah ini namanya Jack. Dia nggak bisa tidur kalau belum diceritai sebuah dongeng. Jack ini adalah anak seorang petani yang tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil yang sangat jauh dari kota. Dongeng yang sering ayahnya ceritakan adalah tentang kisah seorang raja bernama Eric yang dahulu berhasil mengalahkan para raksasa. Namun menurut ayahnya Jack, cerita itu hanyalah dongeng semata. Namun ketika Jack berkata kalau dongeng Raja Ericnya beneran ada, namun si ayah hanya terdiam dan langsung pergi menutup pintu kamar si Jack. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Isabel. Berbeda dengan si Jack, Isabel ini adalah putri sematawayang seorang raja. Namun Isabel juga sama seperti Jack. Dia tidak bisa tidur jika ibunya atau sang ratu itu belum menceritakan dongeng yang sama seperti si Jack. 10 tahun kemudian kini Jack telah tumbuh dewasa, namun sekarang ia tinggal bersama pamannya yang juga seorang petani. Hari itu si paman menyuruh Jack untuk menjual kuda miliknya karena sekarang si paman sedang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Singkat cerita, Jack pun sudah berada di dalam sebuah pasar yang ada di kota itu. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah pertunjukan teater. Lalu Jack pun masuk ke dalam tempat teater itu dan ternyata para pemain teater itu sedang memparodikan sebuah dongeng yang sering Jack dengar saat ia masih kecil. Ask not whence the birds have ceased their... Ketika Jack sedang asik menonton pertunjukan teater itu, tiba-tiba matanya tertuju menatap seorang gadis cantik yang berada di seberangnya. Namun tak lama kemudian, datanglah beberapa preman yang sekonyong-konyong menggoda gadis itu dengan sangat kasar. Lalu Jack pun memberanikan diri untuk membela gadis itu, namun baru juga ia menggertak para preman itu, tiba-tiba semua orang yang ada di depannya membungkukkan badannya. Dan Jack pun sadar pasti ada sesuatu di belakangnya. Ternyata benar saja ada seorang yang kita panggil saja si Kapten. Ia datang ke sini hanya untuk menjemput si gadis itu, dan ternyata gadis itu adalah seorang putri dari istana. Jack pun hanya bisa melohok tatkala si gadis pergi meninggalkannya. Kesian si Jack ya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang asisten sang raja, ya kita panggil saja si Rodik, yang sedang tergesa-gesa masuk ke dalam sebuah gudang yang ada di dalam istana itu. Namun sesampainya di depan pintu gudang itu, Rodik pun berpapasan dengan seorang rahib yang baru saja keluar dari dalam gudang itu. That monk. Alangkah terkejutnya si Rodik tatkala ia melihat betapa berantakannya isi di dalam gudang itu. Dan benar saja, sesuatu yang sangat berharga telah dicuri oleh si rahib itu. Kemudian Rodik pun memeriksa sebuah pot yang berisi tanaman, yang ternyata isi pot tersebut bukan hanya berisi tanaman, melainkan sebuah mahkota yang sangat berharga, yang untungnya tak diambil oleh si rahib tersebut. Kemudian Rodik pun memerintahkan pada anak buahnya untuk segera menangkap si rahib itu dan menutup semua akses pintu masuk kerajaan agar si rahib itu tidak bisa lolos. Namun sungguh di luar dugaan, kepolosan Jack justru dimanfaatkan oleh si rahib itu untuk mendapatkan kudanya. Kemudian si rahib itu menghampiri Jack dan akan menukar kudanya dengan beberapa butir biji kacang. Dan kata si rahib itu, ini adalah kacang ajaib. Nanti setelah aku sudah sampai di kuil, aku akan memberimu uang sebagai menebus kacang itu. Sementara kacang itu adalah jaminannya. Jack pun seketika hanya bisa melohok sambil menatap kacang itu. Singkat cerita, para penjaga istana pun mulai mengepung seluruh bagian istana. Mereka memblokir semua akses pintu keluar masuk ke dalam istana. Dan tak lama kemudian akhirnya rahib itu pun bisa mereka tangkap. Kena lu si rahib.
Sementara itu di dalam istana sang putri juga ternyata sedang diomelin oleh si raja lantaran kemarin dia nonton teater sendirian tanpa ditemani oleh penjaga istana. Namun emang dasar si putri ini juga butuh healing, ditambah dia ini nggak punya teman yang bisa diajak main, makanya si putri ini keluar dari istana karena mungkin ia merasa bete. Let me step. Was the darkest day of my life. Day of my life. Isabel! Sama halnya dengan si putri, ternyata si Jack pun sedang diomelin abis-abisan oleh pamannya lantaran kuda yang kemarin pamannya suruh jual, malah ditukar sama biji kacang. Saking emosinya si paman kepada si Jack, spontan dia pun membuang semua kacang yang berada di atas meja. Dengan nada yang masih emosi, si paman memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mungkin dia akan mencari pinjaman sama temennya. Lalu Jack pun memungut kembali kacang-kacang yang tadi sempat diaur-aur oleh pamannya. Namun ada satu biji kacang yang jatuh ke kolong lantai rumah dan Jack pun tak menyadari hal itu. Hingga akhirnya kacang itulah yang akan menjadi ketegangan di film ini. Saking gabutnya si putri sehabis diomelin ayahnya, dia malah kabur dari istana. Enggak peduli hujan, angin, dor-dar gelap, si putri terus saja memacu kudanya hingga akhirnya dia melihat sebuah cahaya lampu kelenting dari kejauhan. Lalu si putri pun segera menuju sumber cahaya itu. Sementara di dalam rumah itu yang ternyata itu adalah rumah si Jack, ternyata Jack pun terlihat galau, mau keluar tapi hujan gede, jadinya dia hanya kongko sama si kucing. Tatkala si Jack mau keluar, tiba-tiba saja si putri sudah ada di depan pintu rumah si Jack. Sontak saja hal itu membuat keduanya sama-sama kaget. Singkat cerita, Jack pun mempersilahkan si putri untuk masuk. Namun Jack terlihat grogi tatkala ia mengetahui bahwasanya wanita yang datang itu adalah gadis terhormat yang sedang berusaha menyamar. Namun sebenarnya Jack pun sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja rumah Jack seperti bergetar. Sean pun memperlihatkan sebuah biji kacang yang tadi telah jatuh ke kolong lantai rumah. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh si rahib tadi siang, bahwasanya jangan sampai biji kacang tersebut basah atau terkena air. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Biji kacang yang ada di kolong pun kini sudah terendam oleh air hujan. Hingga akhirnya rumah Jack pun seketika hancur ditelan oleh seonggok akar yang tiba-tiba saja terus memanjang dan menjulur ke atas langit. Hingga Jack pun gagal menyelamatkan sang putri dan akhirnya sang putri pun terbawa naik bersama rumah itu. Oh, the king! What were you doing with my daughter? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Jack yang baru sadar pun kaget setelah melihat begitu banyaknya para pengawal istana. Lalu salah seorang petugas kerajaan pun langsung menginterogasi si Jack, disebabkan di tangan Jack terdapat gelang dari sang putri. Kemudian sang raja pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk segera naik ke atas pohon kacang itu. Dan Jack pun meminta izin kepada sang raja agar diperbolehkan ikut mencari sang putri. Dan permintaan itu pun dikabulkan oleh sang raja. He's the only one. Sesampainya di atas, Jack pun terlihat sangat ketakutan karena sebenarnya Jack ini sangat fobia dengan yang namanya ketinggian. Namun bukannya membantu si Jack, si koplok Rodrik pun malah dengan sengaja mendorong si Jack hingga Jack pun menyerolok ditambangi dengan sangat deg-degan. Aduh, deg-degan loh. Thanks. Go get it! Am I dead? Not just yet. Singkat cerita, di tengah perjalanan itu tiba-tiba saja hujan dan badai datang dengan sangat lebatnya. Hingga pada suatu momen ketika ada beberapa prajurit yang akan hanya menjadi beban, Rodrik pun dengan tega memotong tali yang mengikat tubuh mereka. Hingga akhirnya para prajurit itu pun terjatuh. I think it's time to lighten the load. Quick, what are you doing? Kemudian sang kapten yang mendengar kegaduhan itu pun bertanya kepada si Rodrik. Namun si Rodrik mengatakan bahwa tali yang mereka gunakan putus, mungkin tergesek oleh pohon itu.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Jack yang baru melek pun seketika sangat terpukau dengan pemandangan yang begitu sangat indah dari atas pohon. Kemudian sang kapten mulai masuk ke pulau itu dan tak sengaja ia pun menemukan sebuah jejak kaki yang besar kemungkinan jejak kaki itu adalah milik sang putri. Oh, looking for an adventure. Lalu si kapten pun membagikan jatah makanan kepada anak buahnya. Namun ketika si kapten lengah, Roderick tiba-tiba menarik Jack dan mengancam dengan sebuah belati dan meminta agar Jack menyerahkan biji kacang yang waktu itu ia dapatkan dari si rahib. And your uncle? She's a smart girl, Isabel. Kemudian mereka pun masuk ke dalam hutan itu hingga mereka menemukan beberapa tanda yang ditinggalkan oleh sang putri. Sementara si Roderick yang terus mengawasi si Jack mengancam agar Jack tutup mulut dan jangan membocorkan kepada siapapun tentang kacang itu yang sekarang ada di tangan si Roderick. Kemudian si kapten pun menyuruh anak buahnya untuk mencari makanan untuk makan malam. Tanpa diduga mereka pun menemukan beberapa anak domba yang sedang minum di sebuah sungai di hutan itu. Lalu mereka pun segera bergegas menghendak menangkap kawanan domba itu. Namun yang terjadi adalah bukannya mendapatkan domba, mereka malah terkena sebuah jebakan gantung yang terdapat di dalam sungai itu, hingga Jack pun terjebak di dalam jebakan itu. Salah satu anak buah si kapten yang berhasil keluar pun segera bersembunyi di balik pohon setelah ia mendengar ada suara langkah kaki yang terdengar begitu besar hingga membuat air sungai itu bergetar. Dan benar saja, seekor raksasa tiba-tiba muncul dari balik hutan. Raksasa itu seperti bisa mencium aroma tubuh manusia. Dan benar, salah satu anak buah si kapten yang sembunyi itu pun menjadi salah satu korbannya. Get out, lad! Kemudian adegan pun memperlihatkan si Roderick yang sedang berjalan menuju sebuah tebing bersama anak buahnya. Dari awal Roderick ini mempunyai niat yang jahat sehingga dia harus menyingkirkan satu persatu anak buah si kapten. Dan benar saja, dengan teganya Roderick pun mendorong anak buah si kapten hingga anak buah si kapten pun terjun bebas ke bawah jurang. Tapi sial bagi anak buah si Roderick, baru saja ia tertawa karena melihat anak buah si kapten yang jatuh. Tiba-tiba saja seekor raksasa menarik tubuhnya dan raksasa itu pun langsung mencaplok tubuhnya. Roderick pun sangat terkejut dengan kejadian barusan. Ia berusaha mengeluarkan sebuah mahkota dari dalam tasnya dan pada detik-detik terakhir Roderick pun berhasil mengeluarkan mahkota itu. Ternyata itu adalah mahkota yang dulu dibuat oleh Raja Erik, dan menurut ceritanya mahkota itu terbuat dari jantung raja para raksasa hingga membuat raksasa itu pun tunduk dan patuh kepada si Roderick. Lalu scene pun memperlihatkan sang putri yang sedang ditawan di dalam sebuah kurungan besar yang terbuat dari besi. Terlihat si raksasa itu sedang membuat masakan yang bahan utamanya adalah tubuh manusia. Lalu si raksasa itu pun membawa sang putri berkeliling memamerkan kepada para raksasa lainnya, dan para raksasa itu pun sangat bergembira. Tak lama kemudian datanglah seekor raksasa lain yang membawa dua orang manusia, dan ternyata manusia itu adalah si kapten dan anak buahnya. Namun anak buah si kapten itu malah menantang si raksasa. Tatkala si raksasa bertanya kepadanya, "Mana lagi teman-teman manusiamu?" Namun si anak buah kapten itu menolak memberitahukannya. Lalu si raksasa itu pun langsung mencaploknya. Kemudian para raksasa lain mulai berdatangan tatkala mereka mencium bau manusia yang sangat mereka idam-idamkan. Di sisi lain terlihat Jack yang sedang menyelinap masuk ke dalam markas para raksasa. Ia terlihat menemukan sebuah aksesoris milik sang putri. Lalu Jack pun terus berjalan, namun ia malah tersesat ke sebuah ruangan yang di dalam ruangan itu banyak sekali tumpukan koin emas yang sangat banyak. Kemudian para raksasa itu mulai memperebutkan sang putri dan siapa yang paling berhak untuk mencaploknya. Namun salah satu pemimpin mereka yaitu si kepala ganda langsung membogem salah satu raksasa yang songong kepadanya.
Kemudian datanglah si Rodrik dengan memakai mahkota di kepalanya. Sontak saja para raksasa pun langsung tertunduk kepadanya. Sang putri yang menyaksikan hal itu pun langsung merasa bahagia bahwasanya akhirnya ia akan diselamatkan oleh si Rodrik. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi tatkala si Rodrik yang koplok itu pun malah akan membawa para raksasa turun ke bumi untuk merebut dan menguasai istana sang raja. Sementara di dapur terlihat sang kapten sedang dijadikan dadar gulung oleh si raksasa. Sang putri yang kebetulan di situ pun tak bisa berbuat apa-apa karena ia sendiri pun sedang ada di dalam kurungan besi. Namun akhirnya datanglah si Jack yang berhasil menemukan sang putri. Kemudian ia pun berjalan mengendap-endap agar si raksasa tak menyadari kehadirannya. Kemudian Jack mencoba menolong si kapten, namun raksasa itu keburu datang dan akhirnya Jack pun memberikan sebuah pisau lipat kepada si kapten. Kemudian Jack pun berusaha menaiki seutas tambang yang ada di atas sebuah tungku. Lalu dengan sebuah pisau dapur milik si raksasa, akhirnya Jack pun berhasil mendelet si raksasa itu. Sementara di bawah terlihat sang raja mulai merasa gelisah memikirkan nasib putri semata wayangnya yang sampai saat ini belum menelponnya. Belum ada kabarnya. And I pray as to all. Kemudian Rodrik pun menemukan koki raksasa pembuat dadar gulung yang ternyata sudah terdelet. Kemudian Rodrik pun memerintahkan si raksasa berambut kribo untuk menangkap si kapten dan si sang putri. Sementara di luar terlihat Jack yang sedang mengobati luka sang putri. Mereka terlihat semakin dekat, namun tak lama kemudian sang kapten datang menghampiri mereka. Bleeding. So which way now, Jack? Kemudian mereka melihat seekor raksasa yang sedang tertidur pulas. Lalu kemudian Jack pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan raksasa itu. Lalu Jack pun membawa sebuah sarang lebah yang masih aktif. Kemudian Jack dan kapten memasukkan sarang lebah itu ke dalam helm si raksasa. Sehingga si raksasa itu pun kelojotan dan akhirnya dia pun nyungsep ke bawah jurang yang sangat dalam. Sang kapten pun kemudian memberikan sebuah lencana sebagai bentuk penghargaan kepada si Jack karena dia telah berani menyelamatkan sang putri. Kemudian sang kapten pun menyuruh Jack dan sang putri untuk turun duluan, sementara ia akan melawan si Rodrik yang jahat. Sementara di bawah terlihat beberapa rahib yang sedang memanjatkan sebuah doa. Namun tiba-tiba dari atas langit terlihat benda yang meluncur. Dan ternyata benda itu adalah seekor raksasa yang tadi terjatuh akibat terantup lebah yang diberikan oleh si Jack dan si kapten. Sang raja yang meyakini bahwa putrinya tidak mungkin selamat pun memutuskan untuk menebang pohon kacang itu. Namun ternyata sang putri dan si Jack tengah beristirahat di atas pohon kacang itu. Lalu mereka pun berciplukan di atas pohon kacang itu. Sementara di atas terlihat sang kapten sedang bersembunyi tatkala mendengar suara para raksasa yang akan turun ke bumi. Lalu terlihat si Rodrik yang turun dari tanduk pun kemudian bersiap melemparkan biji kacang yang menjadi jembatan agar mereka bisa turun ke bumi. Namun tiba-tiba sang kapten menyerang si Rodrik hingga pertarungan yang sangat beradrenalin pun tak terelakkan lagi. Sang kapten pun hampir terjatuh, namun akhirnya sang kapten pun berhasil mendelet si Rodrik yang jahat itu. Namun sungguh sangat disayangkan, si kepala ganda berhasil mendapatkan mahkota itu dan sekarang dialah yang menjadi pemimpin para raksasa itu.
Sementara di bawah terlihat para pekerja istana mulai menebang pohon kacang itu. Tak lama kemudian pohon kacang itu pun berhasil mereka tumbangkan. Namun tanpa mereka sadari ternyata di atas pohon kacang itu ada si Jack dan sang putri yang sedang berusaha turun. Namun akhirnya mereka pun terpaksa turun dengan gaya bebas yang cukup membuat kita yang menonton dibuat panik. Di saat sang raja mengenang sang putri, tiba-tiba saja sang putri pun nongol menghampiri sang raja dan sang raja pun merasa sangat bahagia. Isabel! Only Elmont's about one from Kemudian sang putri pun menceritakan semua kejadian tadi. Lalu Jack pun tiba-tiba keluar. Namun sang raja pun kemudian memberikan hadiah kepadanya sebagai tanda terima kasih. Guardians up that stalk. Kemudian sang putri menghampiri si Jack. Lalu Jack memberikan sebuah buku dongeng kepada sang putri sebagai tanda perpisahan. Sementara di atas terlihat si kepala ganda tengah bersiap turun ke bumi. Ia lalu melemparkan kacang ajaib itu ke dalam air. Lalu tak lama tumbuhlah pohon kacang yang menjuntai hingga ke bawah. Sementara Jack yang terlihat sedang ngahulang sambil memegang sebiji kacang, tak sengaja melihat kuda kesayangannya. Namun Jack yang berada di dekat sebuah jolang berisi air pun kaget tatkala melihat bayangan para raksasa sedang meluncur turun dari langit. Kemudian Jack pun segera mengejar rombongan sang putri menggunakan kudanya. Jack pun berteriak kepada sang putri, namun para raksasa itu pun sudah terlanjur mendarat. Tanpa basa-basi, para raksasa itu pun langsung mengejar pasukan sang raja. Raja yang panik pun segera memacu kudanya dengan sangat edan. Akhirnya sang raja dan sang putri pun selamat. Mereka kemudian segera masuk ke dalam istana dan sang kapten pun segera membuat blokade untuk melawan para raksasa itu. Namun sayangnya Jack yang tertinggal pun harus berjuang tatkala jembatan pemisah antara istana dan luar istana akan segera ditutup. Namun dengan penuh semangat dan keyakinan yang kuat, akhirnya si Jack pun berhasil mendarat tepat ketika gerbang hampir tertutup. Keep running, boy! Para raksasa itu pun semakin membrutal. Mereka melempari istana dengan benda apapun yang mereka temukan. in the crown. Di saat pertempuran tengah berlangsung, sang raja menyuruh Jack membawa sang putri masuk ke dalam sebuah bunker yang ada di dalam istana. Kemudian Jack pun pergi membawa sang putri. Sesampainya di dalam istana, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan si kepala ganda yang ternyata dia belum koit. Padahal tadi sudah menyemplung ke dalam air bersih minyak pertalit yang menyala-nyala. Jack dan sang putri pun bersembunyi di dalam sebuah jubah milik ayahnya. Namun mereka lupa bahwasanya si raksasa itu memiliki penciuman yang sangat tajam terhadap manusia. Sang putri pun akhirnya tertangkap. Tak lama kemudian Jack pun ikut tertangkap juga. Namun di saat si kepala ganda akan mencaplok si Jack, dengan cepat Jack memasukkan sebiji kacang yang ia simpan di dalam kalungnya. Kemudian raksasa itu pun melemparkan mereka, dan raksasa itu pun seketika mengeluarkan pohon kacang yang menjulur dari dalam tubuhnya. It's Jack!
Sementara di luar istana terlihat peperangan yang tidak seimbang yang mengakibatkan para raksasa berhasil merangsak masuk ke dalam istana. Namun seketika itu pun para raksasa itu tiba-tiba berlutut seakan melihat sosok pemimpin yang baru. Dan benar saja, ternyata Jack dan sang putri berhasil membawa mahkota itu. Kemudian para raksasa itu pun diperintahkan oleh Jack untuk kembali lagi ke atas langit. Dan akhirnya kini Jack dan sang putri pun menjadi raja dan ratu di istana itu. Aduh, blepetan guys. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, terima kasih.